Shalom teman-teman Tin semua, gimana kabarnya? Kalian selalu berdoa semua dalam keadaan sehat ya. Kalau mungkin pagi ini ada yang lagi kurang enak badan, kalian berdoa supaya bisa kembali cepat pulih ya. Tapi tetap ingat ya, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Tetap rajin pakai masker. Mantap. Nah, hari ini puji Tuhan, Kak Ian dikasih kesempatan lagi nih untuk boleh bercerita kepada teman-teman Tin semua hari ini. Dan hari ini Kak Ian dikasih tema ya dari pengurus Teens ya tentang friendship. Wow, luar biasa banget nih kalau temanya udah friendship. Ini biasanya udah berhubungan sama anak-anak muda banget nih ya. Ya kebetulan sih Kak Ian juga masih muda banget nih. Mungkin kita umurnya nggak beda jauh ya. Jadi tema yang hari ini Kak Ian akan bawakan, yang akan Kak Ian sharingkan ya adalah friendship. Oh iya, Kak Ian sebelumnya mau bilang dulu nih sama teman-teman yang di rumah nih, teman-teman Teens, kalau misalnya mungkin dari cerita Kak Ian atau sharing Kak Ian, mungkin ada yang adik-adik pengen bertanya, atau mungkin adik-adik pengen kasih saran, Kak Ian, kayaknya ada yang kurang deh, semestinya ada ditambahin ini. Boleh banget ya. Teman-teman Teens boleh langsung chat Kak Ian ya. Nomornya kemungkinan sih sebagian besar udah ada yang punya nih ya nomor Kak Ian ya. Tapi kalau misalnya belum ada yang punya, boleh tanya sama Kak Joshua ya. Kita boleh ngobrol bareng. Kita di sini kita sharing bareng ya. Kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mantap. Oke, sebelum Kak Ian sharing, kita berdoa dulu sebentar ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami masih boleh berkumpul, masih boleh beribadah walaupun kami harus beribadah di tempat kami masing-masing karena situasi pandemi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Sebentar kami ingin sharing, kami ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, biar Tuhan yang memberkati, biar apa yang kami sharingkan, kami bicarakan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah hari ini, dengan tema friendship ini, Kak Ian hanya ada 3 poin hari ini ya. Kak Ian nggak akan lama-lama, karena Kak Ian tahu nih, biasanya kalau anak-anak muda nih, yang seumuran Kak Ian, kita sama nih seumuran ya. Kalau dengerin khotbah lama-lama di handphone tuh mungkin kadang suka udah agak gimana gitu. Jadi Kak Ian nggak akan lama-lama, Kak Ian langsung ke inti-intinya saja ya, supaya teman-teman Teens juga nggak boring juga. Oke, kita langsung mulai. Apa yang berhubungan dengan friendship hari ini? Mungkin pertanyaan dari teman-teman adalah sebenarnya bagaimana sih friendship yang sebenarnya, tentang persahabatan yang sebenarnya, tentang pertemanan yang sebenarnya tetapi yang di dalam Tuhan. Ya di sini Kak Ian udah mencatat beberapa hal selainnya 3 poin tadi. Teman-teman setelah dengar kata friendship, pertemanan ya, persahabatan, mungkin langsung ada yang bilang, Kak Ian, aku mah udah punya teman banyak, aku udah punya geng. Temanku banyak Kak Ian, tenang aja. Kak Ian gak usah cerita panjang-panjang, temanku udah banyak, baik-baik lagi. Ya bagus kalau teman-teman udah punya teman-teman yang baik-baik ya, punya sahabat yang baik-baik, itu bagus ya. Tetapi Kak Ian cuma mau tanya satu. Apakah dari pertemanan adik-adik tersebut, sahabat adik-adik tersebut, teman-teman ya, sahabat teman-teman, apakah sudah saling membangun di dalam Tuhan? Karena apa? Mohon maaf, kalian harus bilang, mungkin teman boleh banyak ya. Guys ya, teman emang kita harus punya teman yang banyak, kita harus punya relasi yang banyak ya. Kita harus kenal sama banyak orang supaya kita di saat nanti kita bekerja, di saat kita belajar, kita bisa jadi punya koneksi. Mungkin kita lagi mau belajar tentang hal apa, kita jadi kalau mau belajar tentang ini, ada nih temen gue yang jago nih, bisa tanya, itu bagus banget. Atau mungkin yang nanti akan bekerja, mungkin akan mau bisnis A atau bisnis B, mungkin udah ada yang berpengalaman, jadi kita bisa belajar dari orang tersebut, itu bagus. Ya, kita memang harus punya teman sebanyak-banyaknya ya. Kita jangan milih-milih teman, apalagi memilih-milih karena dia kayaknya kita berbeda deh, kita nggak level. Nggak, jangan ya. Justru kita harus punya teman yang banyak. Tetapi kalau mau punya sahabat harus benar-benar
yang sejalan sama kita. Kak Ian, maksudnya apa sejalan? Harus yang bisa saling membangun. Ya, harus yang bisa di saat kita lagi butuh doa, butuh bantuan doa, support doa, ada sahabat tersebut yang bisa doain kita. Bukan cuma di saat lagi senang-senang doang, tetapi di saat kita lagi susah, ya orang-orang tersebut akan ada untuk kita. Itulah yang namanya sahabat. Nah, kita nggak bisa sembarangan memilih sahabat. Karena kalau kita salah memilih sahabat, bisa berbahaya. Ya, apa? Berbahaya. Kenapa bahaya? Nanti kalau misalnya kita lagi, mungkin hubungan kita lagi kurang baik, atau kita lagi slack, ya bahasa gaulnya nih, nanti rahasia kita atau hal-hal yang pernah kita ceritain ke teman kita tersebut bisa dibocorin. Dia bisa cerita ke semua orang tentang kekurangan kita. Yang lebih nggak enaknya lagi, apalagi kalau dia ceritanya tentang apa yang enggak kita lakuin. Itu dia. Kenapa Kak Ian bilang, kita teman boleh banyak, tetapi sahabat, adik-adik harus bisa milih. Sahabat yang bisa membangun. Apalagi kalau kita bisa punya sahabat yang seiman sama kita. Itu mantap banget tuh ya. Itu lebih luar biasa. Tapi kalau misalnya kita punya sahabat yang mungkin saat ini bukan seiman, ya nggak apa-apa. Tetapi adik-adik harus tetap jaga-jaga ya. Kita harus tetap bisa memilih sahabat kita yang benar-benar bisa mensupport kita, bisa mendoakan kita. Dan karena kita pun juga sebaliknya harus begitu. Kita harus mensupport sahabat kita harus mendoakan dia supaya kita bisa sama-sama terbangun. Nah, poin yang pertama yang Kak Ian akan bawakan adalah tentang bagaimana cara kita bisa memiliki friendship yang mungkin kalau Kak Ian boleh pinjam kata-kata ini, bagaimana caranya kita bisa memiliki friendship yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Wow, kata-katanya luar biasa ya. Nah, yang pertama sebelum kita mau memiliki friendship atau kita mau memiliki pertemanan atau persahabatan, ya, yang pertama adalah kita harus mau mengampuni. Harus apa? Mengampuni. Kayan, apa hubungannya mengampuni sama friendship? Ya, teman-teman teens, kalau kita ingin bisa punya teman yang baik, sahabat yang baik, yang bisa saling membangun, kita harus mengampuni dulu semua mungkin teman-teman kita yang dulu yang pernah melukai kita, yang pernah berbuat jahat sama kita. Karena seperti doa Bapa kami. Ada yang tahu doa Bapa kami? Ya, kalian harap semua pada tahu ya doa Bapa kami ya. Di doa tersebut ada bilang, ya, Tuhan kita mengampuni, ya, seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Jadi kalau kita mau diampuni, kita harus mau mengampuni. Ya, mungkin bahasa kalian agak lebih frontal nih, karena yang nonton nih teman-teman teens nih yang udah pada besar-besar ya. Jadi kalau kita mau diampuni dosa dan kesalahan kita harus mau mengampuni dulu orang yang bersalah sama kita. Begitu juga kalau misalnya kita mau punya teman yang banyak, teman yang baik, ya kita yang pertama, kalau kita punya friendship yang berkenan di hadapan Tuhan, menurut Kak Ian ya, kita harus mengampuni dulu. Ya, orang-orang yang dulu mungkin bersalah sama kita. Apalagi bersalahnya parah banget. Kita nggak ada salah sama dia, tapi dia bikin salah sama kita. Dia jahatin kita, itu paling parah ya. Nah, tapi kita harus bisa belajar untuk mau mengampuni, karena Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan udah melihat hati kita sudah bersih, sudah baik, pasti Tuhan akan berkati kita. Ya. Yang berikutnya, ya, mungkin ada yang tanya, Kak Ian, emang kalau kita dengan mengampuni ada hal apa lagi sih? Sorry ya, kalian di sini juga ada mencatat, mungkin hal yang sedih yang tadi tuh, yang orang-orang yang jahat sama kita itu, kita bisa jadi itu sebagai pembelajaran. Kak Ian, maksudnya apa? Pembelajaran apa yang kita bisa dapat? Orang kita dijahatin kok. Pembelajaran kalau kita tidak akan mengikuti cara dia. Ya, itu yang kita bisa belajar ya. Kita jadi jangan mau ikutin kesalahannya dia. Dia jahat sama kita. Kita belajar, kita nggak boleh ikutin kejahatan dia. Ya, kita nggak boleh bales kejahatannya dia, atau kita berbuat jahat juga kepada teman kita yang lain. Itu yang nggak boleh. Ya, itu juga penting juga. Karena apa? Manusia pasti terkadang ada waktunya mengecewakan. Karena ya tidak pernah mengecewakan kita cuma Tuhan Yesus.
Ya, jadi kita harus mau mengampuni ya. Yang kedua, dengan cara apa? Yaitu carilah sahabat yang cinta Tuhan. Ya, mungkin Kak Ian bawainnya udah agak mulai lebih agak lebih frontal ya. Carilah sahabat yang cinta sama Tuhan. Kak Ian, berarti aku nggak boleh berteman sama yang beda agama. Bukan begitu, Kak Ian nggak bilang gitu ya. Ya, Kak Ian nggak bilang gitu. Kak Ian juga punya kok teman-teman yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan sama Kak Ian. Mungkin yang bukan Kristen. Tetapi tadi Kak Ian bilang, kita harus bisa memilih. Ya, memilih teman-teman atau sahabat-sahabat tersebut yang bisa mensupport kita. Kenapa Kak Ian bilang cari yang cinta Tuhan? Karena kalau dia cinta Tuhan, kemungkinan terbesarnya adalah dia akan bisa mensupport kita. Dia bisa mendoakan kita. Ya, nanti di saat kita sedih, dia bisa langsung doain. Gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak berbeda nih, kita yang berbeda sama teman kita, mungkin nanti dia jadi bingung. Aku harus bantu apa gitu. Tapi nggak salah, sekali lagi Kak Ian bilang yang nggak salah ya, karena Kak Ian juga punya teman yang tidak seiman dengan Kak Ian. Dan ada juga banyak juga teman-teman Kak Ian yang berbeda agama yang berbuat baik banyak sama Kak Ian, itu juga ada. Ya, tapi alangkah indahnya kalau kita bisa punya teman sahabat juga yang seiman sama kita, yang sama-sama cinta Tuhan. Itu mantep banget. Nih, di sini ada ayatnya. Amsal 13 ayat 20. Isinya apa? Kalian bacain aja supaya cepet. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, itu dia. Ya, jadi pergaulan itu bisa sangat mempengaruhi kita. Mungkin kita yang biasanya nggak pernah berbuat aneh-aneh, tapi karena kita bergaul dengan orang yang suka melakukan hal aneh-aneh tersebut, kita bisa lama-lama jadi ikutan. Mungkin awalnya kita nggak mau, aneh ya. Tapi kalau kita terbiasa nongkrong terus sama dia, ya, kita main terus sama dia, nanti percaya deh sama kalian. Cepat atau lambat, lama-lama kita bisa-bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Ya, keanehan tersebut kita lama-lama bisa ikutin. Ya, kalau hal yang baik kita ikutin, itu bagus. Ini masalahnya bagaimana kalau hal tersebut hal yang kurang baik, yang bisa bikin Tuhan sedih. Itu yang adik-adik harus jaga baik-baik ya. Jadi tadi yang pertama Kak Ian sampaikan adalah apa? Kita harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Teman yang mungkin dulu pernah jahat sama kita, kita ampuni. Kita doain dia, kita lepaskan berkat buat dia. Ya, bahkan kita berkati. Bukan cuma doa ampuni, tapi kita berkati. Kita bilang, Tuhan, aku memberkati sahabatku si ini. Ya, temanku si ini kalau dia dulu pernah buat jahat sama aku. Gitu. Dan yang kedua, kita harus mencari sahabat yang cinta dengan Tuhan. Kalian kok kayaknya rohani banget sih? Iya, karena kalian lagi bawain firman di sini. Jadi kalian bawainnya seperti ini. Tapi kalau nanti kita ngobrol di luar, kita komsel, kita mungkin bisa lebih asik lagi nih ngobrolnya ya. Tapi karena kalian hari ini lagi sharing, sedang membawakan firman Tuhan, jadi kalian akan langsung tegas aja gitu. Kita harus mencari yang sahabat yang cinta dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, mengikuti komsel. Nah, kalian tahu nih kenapa kalian bilang komsel? Karena kalian tahu Kak Joshua ya sebagai sebagai kakak yang membantu di teens, itu kalian tahu tuh biasanya suka bikin komsel tuh, suka ngajakin teman-teman semua untuk ikut Zoom atau ikut Gmeet ya, Google Meet ya. Itu teman-teman harus ikut, itu bagus banget. Di situ kita bisa sharing, kita bisa bercerita, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Atau mungkin kalau kita lagi ada beban, lagi ada pikiran, lagi ada masalah, kita bisa cerita di situ. Tapi kalau memang mungkin masalah yang kita alami itu terlalu pribadi, ya terlalu sangat privacy, mungkin ya nggak usah ya ceritanya nggak usah di komsel tersebut. Tapi nanti setelah komsel bisa menghubungi Kak Joshua ya sebagai leader di Teens Rising Eagles ya. Atau mungkin kalau yang mau cerita sama kalian juga boleh, nggak apa-apa, nanti bisa minta nomor kalian ke Kak Joshua ya. Tapi kenapa kalian bilang komsel itu sangat penting, teman-teman semua? Kenapa sangat penting? Di kondisi seperti ini, di pandemi seperti ini, kita nggak bisa sering kumpul ya. Kita biasanya bisa ngobrol hari Minggu di gereja, kita bisa saling cerita. Nah, tapi masalahnya kayak hari ini aja, yang hari Minggu, yang biasanya zaman dulu kita ketemu di gereja, kita ngobrol, kita pelayanan, kita harus di rumah nih.
cuma di rumah doang ya. Jadi yang biasanya suka cerita jadi nggak ada tempat cerita. Nah, tadi kalian bilang pertama, kita jangan sembarang cerita ya, teman-teman ya. Kita nggak boleh terlalu mudah, wah aku baru dapat teman baru nih, aku mau ceritain semua tentang keluargaku ya. Hati-hati ya. Kita harus bisa memilih mana yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman ya, atau mana yang mungkin ini sangat privacy. Kalau mau cerita, aku cerita deh ke sahabat aja, sahabat yang bener-bener kita udah tahu nih dia memang cinta Tuhan, dia baik ya, dia bisa mendoakan kita, dia bisa mensupport kita ya, baru deh kita cerita. Atau bahkan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa cerita ke teman-teman yang seiman dengan kita, atau teman-teman gereja, atau di komsel tadi yang kayak kalian bilang, itu sangat penting. Di komsel itu sangat penting. Ya karena nanti kita bisa sharing bersama, mungkin lagi ada masalah apa di sekolah atau di rumah, mungkin kalau memang ceritanya bisa kita sharing kan di halayak ramai ya, kita bisa cerita di situ, kita jadi punya komunitas. Nanti kalau misalnya jumlah sudah semakin banyak, ya mungkin nanti kita komselnya bisa di luar, bisa nggak cuma di Zoom gitu ya. Makanya kita dimulai dari teman-teman dulu nih yang sekarang nonton. Kalau misalnya Kak Joshua udah bikin komsel atau pertemuan di Zoom atau di Google Meet, semuanya ikut ya. Mungkin ada yang bilang, kalian aku sibuk, aku harus belajar begini. Oke, kalian paham sih. Mungkin teman-teman ada perlu belajar atau apa. Tapi kan kita bisa mengatur waktu. Ya mungkin kita tahu nih, nanti sore, nanti malam ada komsel nih sama teman-teman Teens Racing Eagles bareng sama Ko Joshua. Mungkin kalau ada perlu belajar, kita bisa belajar dari jam sebelumnya. Jadi di jam komsel tersebut, kita semua bisa ikut. Teman-teman Teens semua bisa kumpul, kita bisa sharing, bahkan kita bisa bercanda-canda ya. Komsel itu bukan cuma yang dengerin Kak Joshua khotbah lagi, cerita lagi, enggak. Justru di situ kita bisa bercanda, kita bisa cerita ya. Kita bisa jadi melepaskan penat ya, bisa menghilangkan stres juga mungkin karena kita bisa sharing, kita bisa ketawa-ketawa di situ. Jadi hal yang ketiga ini menurut kalian cukup penting juga nih untuk teman-teman muda ya, kalau bisa ikut komsel, ya, ikut sharing ya, atau perkumpulan yang bisa membangun kita. Kalau contohnya kalau di tempat kita udah ada tadi tuh ya pertemuan Zoom meeting dengan Kak Joshua, karena apa? Di situ kita bisa saling menceritakan kebaikan Tuhan. Yang terakhir yang Kak Ian ingin sampaikan adalah apa? Sekali lagi ya, Kak Ian tidak melarang ya, sekali lagi ya Kak Ian bilang ya, Kak Ian tidak melarang teman-teman untuk bersahabat dengan atau berteman dengan orang yang tidak seiman. No, ya enggak ya, Kak Ian nggak bilang kayak gitu. Karena apa? Kak Ian juga punya kok teman-teman yang nggak seiman ya, yang beda kepercayaannya ya, tetapi kita harus bisa memilih yang mana yang benar-benar bisa membangun kita, bisa mensupport kita, bisa mendoakan kita, supaya pertemanan kita itu ada pertemanan yang bisa saling membangun, yang penting juga bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Atau zaman sekarang bilang kayaknya teman-teman gue toksik banget deh ya, kayaknya itu lagi hits banget tuh zaman sekarang ya, kayaknya kok toksik banget ya buat gue ya. Kayaknya kalau gue deket sama dia tuh gue kayak stres gitu. Bukannya hilangin masalah, malah nambah masalah kalau ngobrol sama dia. Nah kayak gitu tuh. Ya kenapa pentingnya kita bisa memiliki persahabatan yang berkenan di mata Tuhan. Kita bisa, bagaimana kalau kita bisa punya teman yang sama-sama cinta Tuhan, itu luar biasa banget. Oke, kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau kami boleh sharing Tuhan. Biar apa yang sudah kami dengar dan apa yang sudah kami resapi semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan biar melalui persahabatan kami yang kami miliki dengan teman-teman yang kami miliki, bisa membangun hidup kami untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau mungkin selama ini persahabatan kami masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mulai hari ini kami mau berjanji sama Tuhan, kami dan teman-teman kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kami bisa memiliki friendship yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, yang melindungi kami dan selalu menyertai kami. Biar hidup kami semakin hari bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami
sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Oke, teman-teman teens, kita ketemu lagi di lain waktu. Tapi jangan lupa minggu depan ada sharing-sharing yang luar biasa dari teman-teman kalian. Oke, bye-bye.